Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 31 Tuan Tanah, Tuan Kota. Setelah memurnikan tungku pil pencuci sumsum, Chen Xiang memasukkan 3 pil-pil pencuci sumsum ke dalam mulutnya, dan kemudian melakukan keterampilan magis Tai Chi untuk mencerna kekuatan obat sambil menyerap energi spiritual dari 5 elemen di dunia. Air liur. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah fajar menyingsing, kota kerajaan menjadi sangat bising, dan berita bahwa Dan Xiang Yao Zhuang dihancurkan kemarin tersebar ke seluruh kota. Umumnya dia tidak peduli, tapi sekarang miliknya anak dipukuli jika tuan kota tidak berdiri dan melakukan sesuatu, orang lain akan menertawakannya. Oleh karena itu, pintu toko Shen Luzong dikelilingi oleh banyak tentara, dan 2 gerbong mewah keluar ke jalan, melaju menuju toko dari 2 jalan lebar. Di pintu masuk toko, ada 2 gerbong besar yang mewah di samping jalan, dan ada banyak penjaga di sekitar gerbong, salah satunya adalah apotek Dan Xiang, dan yang lainnya adalah pria dan kuda tuan kota. Mereka datang ke sini untuk tujuan yang sama, mereka semua datang untuk menemukan Chen Xiang. Chen Xiang masih berlatih di dalam ruangan, tetapi dengan pendengarannya yang sensitif, dia bisa mendengar suara keras dari luar pintu. Dia segera bangun dan mendengarkan dengan seksama suara dari pintu toko. Tuan Hua, saya tidak menyangka Anda akan keluar sendiri karena masalah sepele anjing itu. Saya benar-benar membuat Anda kesulitan, tolong maafkan saya. Suara seorang pria datang dari kereta hitam. Ini adalah penguasa kota yang terkenal kerajaan Nanwu, Hua Gaoyun. Pemilik Hua Zhuang berkata, putramu telah menyebabkan banyak masalah untuk rumah obat Dan Xiang kita kali ini. Saya tidak datang karena dia, hanya saja seseorang bergerak di rumah obat Dan Xiang saya. Saya bisa jangan hanya duduk diam. Ada jejak kemarahan dalam suara halus dan tajam, yang membuat Chen Xiang sedikit terkejut bahwa pemilik desa obat Dan Xiang sebenarnya adalah seorang wanita. Setelah Chen Xiang mandi sebentar, dia meninggalkan ruangan, berjalan melewati halaman belakang, dan memasuki toko, dan Shen Luzong sudah lama berada di sini. Paman, kenapa kamu tidak bersembunyi? Chen Xiang bertanya dengan suara rendah, saat ini juga terdengar ketukan di pintu. Shen Luzong berkata, apakah aku tidak mengkhawatirkanmu nak? Pemilik kota dan pemilik desa tidak mudah dipusingkan. Begitu pintu terbuka, Chen Xiang dan Shen Luzong melihat tentara perkasa di luar pintu. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah 2 gerbong itu. Ada apa? Shen Luzong bertanya sambil tersenyum. Orang-orang di kedua gerbong itu juga mundur. Tuan kota adalah seorang pria paruh baya kekar dengan janggut tipis, mengenakan pakaian emas mengkilap. Dan pemilik Dan Xiang Yao Zhuang adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan senyum menawan. Dia mengenakan gaun biru dan kerudung putih di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata indah seperti air musim gugur. Ketika dia melihat Chen Xiang dan Shen Luzong, mata yang gesit seperti air itu tiba-tiba berkedip dengan sinar. Kaulah yang melukai putraku. Hua Gaoyun melirik Chen Xiang dan bertanya. Itu benar. Chen Xiang menjawab, tanpa rasa takut di wajahnya, meskipun menghadapi 2 tokoh bangsawan di kota kerajaan ini, dia sangat tenang. Dia bisa melihat bahwa Hua Gaoyun adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari alam bela diri fana. Tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia juga ingin bersaing dengannya. Pada saat ini, sekelompok orang yang datang dengan tergesa-gesa masuk, menunjuk ke arah Chen Xiang dan berteriak, sekelompok orang itu adalah penjaga yang terluka oleh Chen Xiang, dan mereka masih terbungkus kain kasa. Tuan, orang ini masuk ke rumah obat Dan Xiang, kami dan melukai kami dan manajernya. Seorang penjaga memamerkan giginya dan berkata. Hua Gaoyun tersenyum dingin, lalu menatap pemiliknya,
dan berkata, "Sekarang aku yakin itu dia. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya, pemilik Hua?" Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan pemiliknya. Selanjutnya, "Aku punya bagikan." Mereka yang berpartisipasi dalam penghancuran toko ini semuanya dikeluarkan dari rumah obat dan siang. Meskipun pemuda ini menyebabkan masalah di rumah obat dan siang, itu karena orang-orang di rumah obat dan siang membuat kesalahan terlebih dahulu, jadi kami tidak akan mengejarnya. Bunga Yueyun dengan ini meminta maaf kepada Tuan Muda, dan kehilangan Tuan Muda akan dikompensasi oleh desa obat dan siang. Pemilik desa obat dan siang benar-benar meminta maaf. Tidak hanya Hua Gaoyun yang terpana, tetapi Chen Xiang dan Shen Luzong juga bingung, tetapi pada saat ini mereka memiliki kesan yang baik tentang pemiliknya. Seperti yang dikatakan Su Meiyao, pemilik desa obat dan siang adalah orang yang dapat membedakan langsung dari salah. Meskipun Tuan Hua membiarkanmu pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tangkap dia. Orang ini menyebabkan masalah di kota kerajaan dan melukai banyak orang. Dia harus ditangani dengan keras. Hua Gaoyun tidak akan seperti itu. Wanita adalah begitu mudah untuk ditundukkan. Hua Yueyun menghela nafas sedikit. "Tuan Hua, dua di depan Anda adalah alkemis. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh alkemis?" Hua Gaoyun tercengang, dan para penjaga serta tentara juga tercengang. "Hidup! Tua dan muda di depan saya sebenarnya adalah alkemis. Anda harus tahu bahwa status alkemis sangat mulia, terutama alkemis tua itu. Mereka semua harus tinggal di keluarga yang kuat itu dan memanjakan mereka. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Jadi berpakaian buruk." Chen Xiang dan Shen Luzong tidak berbicara sepatah kata pun, sejak awal mereka tenang dan tidak takut sama sekali. Shen Luzong berkata, "Tuan Hua, toko ini dibeli oleh lelaki tua itu bertahun-tahun yang lalu. Putramu ingin membelinya dariku, tetapi aku tidak menjualnya. Dia membawa orang untuk menghancurkannya saat aku pergi. Jika kamu jangan percaya padaku, kamu bisa masuk dan melihat. Orang tua, Anda harus menjadi Master Pavilion Lindan di Crouching Tiger City. Tuan muda yang menyamar ini pasti jenius terkenal dari keluarga Shen." Hua Yueyun tersenyum sedikit, menonton dengan sepasang mata indah Chen Xiang, tapi Chen Xiang tidak tergerak olehnya, yang membuat Hua Yueyun meludah secara diam-diam. Bukankah bakat aneh dari keluarga Shen adalah Chen Xiang yang sama yang mengalahkan kejeniusan keluarga Yao dan para tetua keluarga Yao sampai habis, dan terkenal di seluruh kerajaan Nanwu? Dia benar-benar datang ke Wangcheng, dan dia masih bersama penguasa Pavilion Pil Roh jauh sebelumnya. Semua orang tahu bahwa Pavilion Pil penguasa roh dianggap sebagai taruhan dan kalah dari keluarga Shen. Sekarang orang tua ini bukan Master Pavilion, tapi pelayan tua anak laki-laki ini. Shen Luzong tertawa, rahangnya menganga kaget. Tuan Pavilion Lingdan cukup terkenal di kerajaan Nanwu, dan dia telah menjadi pelayan tua orang lain. Jika itu tidak datang darinya, tidak ada yang akan mempercayainya. Alis Hua Gaoyun berkedut, lawannya adalah dua alkemis. Dia tidak ingin bertarung dengan para alkemis karena putranya yang idiot. Itu bukan langkah yang bijak. Chen Xiang memandang Hua Gaoyun, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Hua, putra Anda telah memindahkan properti keluarga Shen kami. Jika itu orang lain, saya pasti akan membunuhnya. Anda harus tahu bahwa properti keluarga terancam, itu adalah sangat serius." Kata-kata pembunuh Chen Xiang menyebabkan banyak orang bergidik. Meskipun keluarga Shen bukan keluarga seni bela diri di kota kerajaan, itu telah diwariskan selama bertahun-tahun, dengan dasar yang kuat yang tidak dapat diremehkan. Hua Gaoyun mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah, tetapi dia tidak bisa membiarkannya keluar. Dia benar-benar harus mempertimbangkan konsekuensi melawan keluarga Shen.
Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yao, itu hanya sebuah hubungan bunga. Ayo pergi! Hua Gaoyun berteriak dengan dingin. Dengan kebencian di hatinya, dia naik ke kereta dan pergi. Bab 32 Murid Sekte. Hua Yueyun memerintahkan beberapa orang untuk memasuki toko untuk memperkirakan kerugian, dan kemudian berkata kepada Chen Xiang dan yang lainnya, jika kalian berdua punya waktu, kalian bisa sering datang ke rumah obat dan siang, kami sebagai tamu. Kami menyambut kalian berdua kapan saja. Hua Yueyun. Pergi setelah pergi, Shen Luzong menjulurkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti tidak tertarik dengan wanita ini, kan? Chen Xiang melihat kereta di kejauhan dengan mata membara, dan berkata dengan rendah suara, wanita ini sangat licik. Serius, dia bermaksud untuk memenangkan kita. Shen Luzong berkata, untuk bertanggung jawab atas kekuatan pil yang begitu besar, dan dia adalah seorang wanita, jika dia tidak memiliki sarana, dia akan melakukannya telah digerogoti sampai ke tulang. 5 hari kemudian, toko tersebut memiliki tampilan baru, dan semua ini gratis, dan dibangun oleh orang-orang yang dikirim oleh desa obat dan siang. Selama ada cukup pil dan alkemis, toko dapat segera dibuka. Soal kedatangan Chen Xiang ke kota Wangcheng juga menarik perhatian banyak pihak. Chen Xiang memiliki 2 tujuan datang ke kota Wangcheng, satu untuk mengembangkan bisnis pil, dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri Wangcheng. Asosiasi Seni Bela Diri Wangcheng sudah mulai menerima pendaftaran. Chen Xiang mendaftar sangat awal, dan masih ada lebih dari 2 bulan untuk memulai. Saat ini, Chen Xiang juga menanyakan beberapa berita. Kali ini, Asosiasi Seni Bela Diri Wangcheng memang akan memiliki murid dari sekte tersebut muncul, tetapi tidak untuk berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri, tetapi hanya untuk mengamati. Hari-hari ini, Chen Xiang dan Shen Luzong sangat sibuk, keduanya memurnikan pil. Jika mereka ingin membuka bisnis mereka dengan lancar, mereka membutuhkan banyak pil untuk mendukung mereka. Paman, ini bukan pilihan untuk terus seperti ini. Hanya kita berdua yang menyempurnakan alkimia. Aku tidak tahu berapa lama kita akan berlatih. Chen Xiang baru saja memurnikan sekumpulan pil pencuci sumsum, dan bahan obat untuk alkimia semuanya dibeli dari apotek dan siang. Anak muda, apakah menurutmu itu akan segera dibuka? Tanpa 5 alkemis, akan sulit untuk mempertahankannya, dan setelah dibuka, seseorang akan datang untuk membelinya. Menurut pendapatku, itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 tahun sebelum perang dapat diluncurkan dengan lancar. Kata-kata Shen Luzong membuat Chen Xiang melompat, dia tidak bisa menunggu selama itu. Jika dia ingin merekrut alkemis, dia hanya bisa menggunakan beberapa ramuan berharga. Chen Xiang berencana untuk mematangkan 1 batch, jadi dia segera keluar dari ruang alkimia dan datang ke toko, tetapi dia melihat beberapa orang berdiri di dalam toko. Orang-orang ini adalah seorang lelaki tua dan 4 lelaki muda yang tampan. Aura yang dilepaskan dari tubuh mereka sangat murni, yang membuat orang merasa aneh. Energi sejati murni semacam ini tidak dapat dikembangkan di dunia biasa ini. Apakah kamu? Tanya Chen Xiang. HMPH, kamu Chen Xiang. Pria tua berambut putih itu berteriak, wajahnya penuh amarah, dan keempat pemuda itu juga memandang Chen Xiang dengan bangga. Chen Xiang mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan dingin, benar, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Pada saat ini, Shen Luzong keluar, dan setelah melihat lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, tubuhnya membeku. Masih sedikit gemetar, jelas saya sangat takut dengan orang tua ini. Kamu. Shen Luzong terdiam, dia benar-benar mengenal lelaki tua ini. Pria tua itu mendengus dingin, benar,
Saya Shen Furong. Saya meninggalkan keluarga Shen 50 tahun yang lalu dan memasuki sekte seni bela diri. Kali ini saya kembali untuk merekrut murid untuk sekte tersebut. Tetapi saya mendengar beberapa hal yang sangat buruk. Chen Xiang terkejut, orang yang kembali untuk merekrut murid sebenarnya adalah tetua keluarga Shen, tetapi tetua ini tampaknya tidak puas dengannya. Kalian berani membentuk permusuhan dengan keluarga Yao. Anda harus tahu bahwa saya di sekte seni bela diri itu, dan orang-orang dari keluarga Yao telah banyak membantu saya. Shen Furong memelototi Chen Xiang dengan marah, dan pada saat yang sama melepaskan semburan tekanan yang sebenarnya terhadap Chen Xiang. Kemudian Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya beratnya 10.000 kati. Keheranan di wajah Shen Luzong memudar, dan dia berubah menjadi ekspresi dingin, mengatakan, dia adalah bibit baik yang langka di keluarga Shen selama ribuan tahun, tetapi Anda membuat hal-hal sulit baginya untuk keegesan Anda sendiri. Berdasarkan ini sendirian, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Shen. Mendengar kata-kata ini, Shen Furong menahan napas dan menatap Shen Luzong, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Shen Luzong, jadi dia berkata dengan nada menghina, betapa hebatnya bibit yang bagus. Bocah seperti dia, tangkap saja siapa saja di sekte saya. Mereka semua lebih kuat dari dia, dan 4 murid di belakangku tidak akan kalah darinya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Chen Xiang seperti kilat, miliknya tinju melonjak dengan cahaya hijau, dan cahaya berkedip, membawa kekuatan petir yang tebal dan keras, dia memukulnya, seorang anak laki-laki. Serangan kekerasan yang tiba-tiba ini membuat pemuda itu tidak punya waktu untuk menghindar, Chen Xiang meninju dadanya dengan keras, darah menetes dari mulutnya, dan dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam. Itu saja, Chen Xiang berkata dengan ringan. Dia telah melihat Shen Furong, dan tahu bahwa anggota senior keluarga Shen ini tidak memiliki nostalgia untuk keluarga Shen, dan untuk berteman dengan keluarga Yao, dia bahkan berurusan dengan klannya sendiri. Serangan mendadak Chen Xiang membuat Shen Furong marah, dia hanya mendengar tentang kekuatan Chen Xiang, dan belum menyaksikannya dengan matanya sendiri, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar luar biasa, dan bahkan dapat sedikit melukai murid-murid seni bela diri itu. Ini adalah kekuatan murid seni bela diri. Chen Xiang berkata dengan nada menghina, mengamati keempat pemuda itu, yang membuat mereka sangat marah. Jika bukan karena serangan diam-diammu, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Bocah itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah. Lalu bagaimana kalau kita bertarung? Chen Xiang meremas tinjunya, wajahnya penuh semangat juang. Pukul! Pemuda itu juga penuh amarah, dan hanya melalui pertempuran dia bisa melampiaskan amarahnya. Bahwa Shen Furong tidak menghentikannya, dia hanya mundur ke samping tanpa ekspresi, meninggalkan ruang terbuka. Saat ini pemuda itu sudah bergegas menuju Chen Xiang. Langkah pemuda itu sangat ringan, dan dia mengetukkan jari kakinya ke lantai seperti capung yang menyentuh air. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi dia juga membawa momentum yang kuat. Tingkat ke-6 dari alam bela diri fana. Chen Xiang segera menilai kekuatan pemuda ini. Pria muda itu melihat Chen Xiang berdiri di sana tak bergerak dengan cacat di sekujur tubuhnya. Dia berpikir bahwa Chen Xiang tertahan oleh langkahnya sendiri, dan dia diam-diam bangga. Bayangan beterbangan, bergegas menuju Chen Xiang di seluruh langit, tebal Zenqi mengguncang udara, terlihat bahwa kaki pemuda ini lumayan. Serangan semacam ini tidak terduga oleh Chen Xiang, pada saat itu dia sama sekali tidak bisa menghindari bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak menyangka pemuda yang terlihat agak lemah ini akan mengetahui teknik kaki yang begitu mendominasi. Buk, buk, buk. Tubuh Chen Xiang langsung ditendang oleh Fei sekitar 10 kaki, dia tidak bisa menahan diri untuk terbang,
dan jatuh di atas meja kayu, menghancurkan meja kayu. Kamu tidak lebih dari itu. Pria muda itu berkata dengan jijik. Tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Xiang melompat, berdiri tegak di sana, dan menepuk pakaiannya, seolah dia baik-baik saja. Para remaja itu terkejut, begitu pula Shen Furong. Aku memang menendang tubuhmu barusan, tetapi kamu tidak dapat menahan ki saya yang kuat, dan saya menendangmu setidaknya belasan kali, dan setiap tendangan diisi dengan ki yang kuat, kata bocah itu dengan wajah serius. Di antara level yang sama, sangat sedikit orang yang bisa aman dan sehat di bawah tendangannya. Chen Xiang tersenyum ringan dan berkata, langkahmu sangat bagus, tapi tidak lebih dari itu. Kamu Chen Xiang. Pria tua berambut putih itu berteriak, wajahnya penuh amarah, dan keempat pemuda itu juga memandang Chen Xiang dengan bangga. Chen Xiang mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan dingin, benar, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Pada saat ini, Shen Luzong keluar, dan setelah melihat lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, tubuhnya membeku. Masih sedikit gemetar, jelas saya sangat takut dengan orang tua ini. Kamu. Shen Luzong terdiam. Dia benar-benar mengenal lelaki tua ini. Pria tua itu mendengus dingin. Benar, saya Shen Furong. Saya meninggalkan keluarga Shen 50 tahun yang lalu dan memasuki sekte seni bela diri. Kali ini saya kembali untuk merekrut murid untuk sekte tersebut. Tetapi saya mendengar beberapa hal yang sangat buruk. Chen Xiang terkejut. Orang yang kembali untuk merekrut murid sebenarnya adalah tetua keluarga Shen, tetapi tetua ini tampaknya tidak puas dengannya. Kalian berani membentuk permusuhan dengan keluarga Yao. Anda harus tahu bahwa saya di sekte seni bela diri itu, dan orang-orang dari keluarga Yao telah banyak membantu saya. Shen Furong memelototi Chen Xiang dengan marah, dan pada saat yang sama melepaskan semburan tekanan yang sebenarnya terhadap Chen Xiang. Kemudian Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya beratnya 10.000 kati. Keheranan di wajah Shen Luzong memudar, dan dia berubah menjadi ekspresi dingin, mengatakan, dia adalah bibit baik yang langka di keluarga Shen selama ribuan tahun, tetapi Anda membuat hal-hal sulit baginya untuk keegoisan Anda sendiri. Berdasarkan ini sendirian, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Shen. Mendengar kata-kata ini, Shen Furong menahan napas dan menatap Shen Luzong, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Shen Luzong, jadi dia berkata dengan nada menghina, betapa hebatnya bibit yang bagus. Bocah seperti dia, tangkap saja siapa saja di sekte saya. Mereka semua lebih kuat dari dia, dan 4 murid di belakangku tidak akan kalah darinya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Chen Xiang seperti kilat, miliknya tinju melonjak dengan cahaya hijau, dan cahaya berkedip, membawa kekuatan petir yang tebal dan keras, dia memukulnya, seorang anak laki-laki. Serangan kekerasan yang tiba-tiba ini membuat pemuda itu tidak punya waktu untuk menghindar, Chen Xiang meninju dadanya dengan keras, darah menetes dari mulutnya, dan dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam. Itu saja, Chen Xiang berkata dengan ringan. Dia telah melihat Shen Furong, dan tahu bahwa anggota senior keluarga Shen ini tidak memiliki nostalgia untuk keluarga Shen, dan untuk berteman dengan keluarga Yao, dia bahkan berurusan dengan klannya sendiri. Serangan mendadak Chen Xiang membuat Shen Furong marah, dia hanya mendengar tentang kekuatan Chen Xiang, dan belum menyaksikannya dengan matanya sendiri, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar luar biasa, dan bahkan dapat sedikit melukai murid-murid seni bela diri itu. Ini adalah kekuatan murid seni bela diri. Chen Xiang berkata dengan nada menghina, mengamati keempat pemuda itu, yang membuat mereka sangat marah. Jika bukan karena serangan diam-diammu, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuhku.
bocah itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah. Lalu bagaimana kalau kita bertarung? Chen Xiang meremas tinjunya, wajahnya penuh semangat juang. Pukul! Pemuda itu juga penuh amarah, dan hanya melalui pertempuran dia bisa melampiaskan amarahnya. Bahwa Shen Furong tidak menghentikannya, dia hanya mundur ke samping tanpa ekspresi, meninggalkan ruang terbuka. Saat ini pemuda itu sudah bergegas menuju Chen Xiang. Langkah pemuda itu sangat ringan, dan dia mengetukkan jari kakinya ke lantai seperti capung yang menyentuh air. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi dia juga membawa momentum yang kuat. Tingkat ke-6 dari alam bela diri fana. Chen Xiang segera menilai kekuatan pemuda ini. Pria muda itu melihat Chen Xiang berdiri di sana tak bergerak dengan cacat di sekujur tubuhnya. Dia berpikir bahwa Chen Xiang tertahan oleh langkahnya sendiri, dan dia diam-diam bangga. Bayangan beterbangan, bergegas menuju Chen Xiang di seluruh langit, tebal Zenki mengguncang udara, terlihat bahwa kaki pemuda ini lumayan. Serangan semacam ini tidak terduga oleh Chen Xiang. Pada saat itu dia sama sekali tidak bisa menghindari bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka pemuda yang terlihat agak lemah ini akan mengetahui teknik kaki yang begitu mendominasi. Buk, buk, buk. Tubuh Chen Xiang langsung ditendang oleh Fei sekitar 10 kaki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang, dan jatuh di atas meja kayu, menghancurkan meja kayu. Kamu tidak lebih dari itu. Pemuda itu berkata dengan jijik. Tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Xiang melompat, berdiri tegak di sana, dan menepuk pakaiannya, seolah-olah dia baik-baik saja. Para remaja terkejut, begitu pula Shen Furong. Anda? Aku memang menendang tubuhmu baru, tetapi kamu tidak bisa menahan kiku yang kuat, dan aku menendangmu setidaknya belasan kali, dan setiap tendangan dipenuhi dengan ki yang kuat, kata bocah itu dengan wajah serius. Di antara level yang sama, sangat sedikit orang yang bisa aman dan sehat di bawah tendangannya. Chen Xiang tersenyum ringan dan berkata, langkahmu sangat bagus, tapi tidak lebih dari itu. Saat berbicara, Chen Xiang menyerang ke depan seperti guntur dan kilat, tinjunya mengenai seperti kapak raksasa, tinjunya terus-menerus keluar, setiap pukulan seperti dampak sungai yang deras, ada ledakan ketika dipukul, setiap pukulan semua berubah menjadi kepala harimau yang ganas, mengguncang udara, seperti auman harimau. Pukulan cepat terus-menerus membuat tinju Chen Xiang memancarkan gambar ganda yang tak terhitung jumlahnya, menghantam pemuda itu seperti badai yang mengerikan, dan pemuda itu bereaksi sangat cepat. Dia dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan. Ini adalah Zenki seksual logam, dan dilepaskan olehnya ke dalam topeng Zenki untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 33 Huaiyueun. Topeng Zenki pemuda itu juga sangat kuat, sekokoh emas, dan bisa menahan pukulan gemuruh gila Chen Xiang, tetapi Chen Xiang mengabaikannya, dan melihat bahwa Zenki hijau aslinya tiba-tiba bercampur dengan jejak merah menyala. Chen Xiang baru saja menggunakan energi sejati naga hijau atribut kayu tadi, tetapi sekarang ia menambahkan energi sejati burung vermilion atribut api. Kedua jenis energi sejati ini menyatu dan ditumpangkan, bukan hanya berlipat ganda. Melihat Zenki Chen Xiang berubah warna, pupil Shen Furong menyusut, dan satu orang dapat melepaskan dua jenis Zenki yang langka. Topeng ki emas yang melilit tubuh pemuda itu juga mengalami sedikit fluktuasi, terlihat bahwa tinju Chen Xiang mengguncang topeng Zenki padatnya. Chen Xiang meraung keras, semburan api yang membakar meletus dari tinjunya, guntur dan kilat bergulung dalam api, gelombang aura yang kuat dan tirani melonjak seperti gelombang, sangat mengejutkan. Chen Xiang menyerang lagi dengan sepasang tinju kilat. Bum bum bum. Tinju Chen Xiang secepat sebelumnya, dan dia melontarkan selusin pukulan dalam sekejap, mengenai topeng ki emas yang membuat marah bocah itu, dan terdengar raungan menggelegar yang membuat tanah bergetar. Suaranya menyebar kemana-mana.
Pukulan yang terus-menerus meledak, semburan menderu terus-menerus, serangan gila seperti itu telah mengejutkan Shen Luzong, Shen Furong dan orang-orang muda itu. Orang-orang muda itu tidak menyangka bahwa energi sejati Chen Xiang akan begitu tebal dan menakutkan. Sampai-sampai dia bisa melakukan ini dengan gila-gilaan jenis serangan yang keras dan benar-benar memakan energi. Masker udara emas di tubuh pemuda itu telah menjadi redup, dia dipukul mundur oleh Chen Xiang, dan tubuhnya mati rasa dan sakit karena kekuatan pukulan keras yang melewati masker udara emas, dan rasa sakitnya menjadi semakin serius. "Jatuh untukku!" teriak Chen Xiang dengan keras, tinjunya meledak seperti meteor, mengenai tubuh pemuda itu, langsung meledakkan perisai udara emas di tubuh pemuda itu, dan pemuda itu juga terbang keluar, menerobos dinding itu jatuh ke jalan, darah menyembur dari mulut, dan pingsan. Chen Xiang menyapu pandangannya, dengan semacam permusuhan di matanya, menatap ketiga remaja lainnya, dan berkata dengan dingin, "Siapa di antara kalian yang ingin datang?" Ketiga remaja itu semua diam, dan mereka tidak bisa tenang saat ini, ekspresi mereka menunjukkan ketakutan, dan aura pembunuh yang dipancarkan oleh Chen Xiang seperti seorang jenderal yang telah membunuh sepanjang tahun. "Ayo pergi!" Shen Furong tidak mengatakan apa-apa, kekuatan Chen Xiang juga sangat mengejutkannya, dia bisa melihat bahwa seni bela diri Chen Xiang sangat kuat dan menakutkan. "Tunggu, dia adalah murid sekte. Meskipun kami berdebat, saya tidak sengaja melukainya. Saya harus menyembuhkan lukanya agar tidak dicemburui oleh sekte tersebut." Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia mengeluarkan kompor pil, duduk bersila, dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan. "Chen Xiang sebenarnya ingin membuat alkimia. Tentu saja kamu hanya mengambil perawatan dan memberikannya padanya, kan? Kenapa repot-repot?" kata Shen Furong tanpa ekspresi. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Anda mencoba menggunakan pil biasa untuk menyembuhkan lukanya?" Dia terluka oleh Huo Leizenqi pada saat yang sama, tanpa pil yang sesuai, lukanya sangat sulit untuk disembuhkan. Kata Chen Xiang dia. Mulai untuk menuangkan api ke tungku alkimia. Setelah Shen Furong membawa bocah itu kembali dari jalan, dia memeriksa luka-lukanya. Dia memang terluka parah, dan ada kilat dan api di seluruh luka di tubuhnya. Guntur dan api itu tidak biasa, api guntur. Setengah jam berlalu, Shen Furong dan beberapa muridnya juga tetap diam, menunggu dengan sabar, mereka juga ingin melihat keterampilan alkimia Chen Xiang. Chen Xiang menyalakan tungku pil, dan aroma obat tercium keluar, hanya butuh 1 jam untuk menyempurnakan pil penyembuhan, yang ini terlalu cepat. Ini mengejutkan Shen Furong dan ketiga remaja itu. Ini adalah pil peremajaan hebat, kelas menengah fana. Chen Xiang menyerahkan pil merah muda kepada Shen Furong. Dia melakukan ini untuk mencegah para tetua keluarga membencinya. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengubah Shen Furong pandangan tentang dia. Produk tingkat menengah. Chen Xiang hanya menggunakan lebih dari setengah jam untuk memperbaikinya. Begitu Shen Furong mendapatkan ramuannya, dia langsung memastikan bahwa itu benar. Pada saat ini, dia juga harus mengakui bahwa Chen Xiang adalah orang dengan masa depan yang cerah. Apakah Anda ingin memulai bisnis penjualan pil? Tidak hanya apotek dan Xiang, tetapi juga Yeojia. Anda hanya 2 alkemis, dan Anda tidak dapat mendukungnya sama sekali. Pemikiran seperti ini terlalu naif. Saya akan membiarkan keluarga Shen buang-buang uang untuk menghentikanmu. Juga, jika kamu masuk akal, sebaiknya kamu pergi ke Yao untuk meminta maaf. Shen Furong melemparkan kata-kata ini, dan pergi bersama para remaja itu. Setelah Shen Furong pergi, Shen Luzong menghela nafas. Orang ini selalu sangat egois, jadi dia meninggalkan keluarga Shen sangat awal. Saya tidak menyangka bahwa setelah menerima bantuan dari keluarga Yao,
dia akan memalingkan wajahnya melawan dirinya sendiri. Orang. Jika kakekmu ada di sini, orang ini pasti akan dihukum oleh kakekmu. Chen Xiang membersihkan tanah dan bertanya, Paman, apakah semua murid sekte dengan kekuatan seperti itu? Shen Luzong menggelengkan kepalanya dan berkata, murid seperti ini hanyalah orang asing. Murid, jika Anda adalah murid dalam atau murid sejati, Anda tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Shen Furong sendiri mungkin hanya memiliki status yang relatif tinggi di antara murid luar. Chen Xiang tercengang, dia memperkirakan bahwa kekuatan Shen Furong setidaknya tingkat ke-9 dari alam bela diri Fana sebenarnya hanyalah murid luar. Seberapa hebat murid batin dan murid sejati? Aku harus menemukan beberapa alkemis, kata Chen Xiang, dia sudah punya ide. Sebagian besar alkemis di kota kerajaan ini telah bergabung, dan sangat sulit untuk menemukannya. Shen Luzong menghela nafas, karena alkemis sangat langka, mereka semua kewalahan oleh kekuatan itu, atau keluarga itu sendiri memiliki pelatihan. Chen Xiang memutar matanya, dan berkata, saya akan pergi ke apotek Wangian Pil dan berbicara dengan wanita itu tentang bisnis. Setelah selesai berbicara, Chen Xiang meletakkan sapu, berlari keluar dari toko, dan berjalan menuju toko obat dan siang terbesar yang terletak di area pusat kota kerajaan pergi ke Xiangyao Zhuang, yang juga merupakan markas besar semua dan Xiangyao Zhuang di Wangcheng. Markas besar dan Xiang Medicine Manor adalah rumah yang sangat besar. Setelah Shen Xiang memasukinya dan mengungkapkan identitasnya, dia segera diterima dengan hangat. Kemudian seorang pelayan membawanya melewati banyak paviliun dan halaman di manor, dan akhirnya sampai di perkebunan di taman yang penuh warna dan indah. Di tengah taman ada sebuah rumah kecil. Berada di lautan bunga, aroma bunga meluap, membuat Chen Xiang merasa santai dan bahagia. Pada saat ini, suara lembut dan menawan keluar dari rumah. Tuan Shen, silakan masuk. Aku tahu kamu akan kembali. Suara itu bergerak dan tertawa. Kata-kata Hua Yueyun seharusnya membuat orang berpikir liar. Setelah Chen Xiang mengutuk roh rubah di dalam hatinya, dia mengumpulkan pikirannya dan berjalan mendekat. Chen Xiang datang ke aula kecil yang elegan penuh dengan wewangian. Seorang wanita anggun dengan wajah cantik dan menawan sedang menyeduh teh kelopak. Terakhir kali, Hua Yueyun ditutupi dengan kerudung, jadi Chen Xiang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sekarang dia melihatnya, itu lebih cantik dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, dia mengenakan rok kasa putih dan transparan, sehingga dia bisa melihat lengan teratai giok wajahnya yang cantik, dan kaki rampingnya yang provokatif, dan yang lebih mematikan adalah dia bisa melihat pinggangnya yang ramping dan jurang yang dalam di tengah payudaranya melalui rok kasa. Ini adalah godaan telanjang. Jika Chen Xiang bukan bunga dengan konsentrasi yang sangat baik, dia akan penuh dengan keburukan untuk waktu yang lama. Yang membuatnya bingung adalah, mengapa orang yang begitu cantik memperlakukannya seperti ini? Bab 34 Godaan. Mulut merah kecil Hua Yueyun sedikit terbuka, dia menyesap teh kelopak, dia tampak menawan tak terlukiskan. Dia tersenyum manis pada Chen Xiang. Tuanku, datang dan minum teh sebelum kita berbicara tentang bisnis. Chen Xiang. Chen Xiang. Menyentuh menggosok hidungnya, dia tiba-tiba merasa sedikit malu, karena dia baru saja berkompetisi dengan yang lain, dan dia juga membuat tungku Great Rejuvenation Pill, seluruh tubuhnya berkeringat, dan dia berpakaian sangat sembarangan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Hua, Anda jauh lebih cantik daripada bunga di luar. Saya hanya tidak mengerti mengapa Tuan Hua begitu antusias terhadap saya. Antusiasme seperti ini benar-benar membuat saya merasa sangat panas. Setelah selesai berbicara, Shen Xiang memarahi, peri, lain di dalam hatinya sejak dia masuk. Api di perut bagian bawahnya telah menyala secara diam-diam.
Meskipun dia bisa tenang di permukaan, hatinya masih sangat gelisah. Dia telah melihat tubuh Gyokbai Yuyo dan Su Meyao sebelumnya, dan dia juga memiliki kontak dekat dengan Sue Xianxian, peri kecil yang ringan dan halus, dan bahkan melihat prajurit yang anggun itu permaisuri surga. Tapi dia harus mengakui bahwa Huai Yueyun di depannya memang wanita cantik, setingkat dengan wanita cantik yang dia lihat. Tuan, Anda memiliki Sue Xianxian, seorang peri kecil yang berbakat. Bagaimana Anda bisa menganggap tinggi seorang gadis kecil? Huai Yueyun berpura-pura mencela diri sendiri, dan ada sedikit kecemburuan di wajahnya yang cantik. Chen Xiang memalingkan wajahnya untuk berhenti memandang wanita glamor ini. Dia minum secangkir teh kelopak dan berkata, Tuan Hua, mari kita mulai bisnis. Saya ingin menjual Ganoderma darah milenium. Saya pikir Tuan Hua harus memberi saya harga yang memuaskan. Mendengar ini, Hua Yueyun berhenti menggoda pria kecil lugu di depannya, duduk dan menuangkan teh untuknya, dan berkata, saya sedikit terkejut, ini pria berusia 1000 tahun. Ganoderma lucidum, kamu adalah seorang alkemis, tidakkah kamu tahu bahwa itu sangat berharga? Jika putranya kekurangan uang, gadis kecil itu dapat meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Chen Xiang terkejut, dia tidak tahu bagaimana caranya bisa membuat wanita cantik seperti itu. Kecantikan yang dewasa dan menakjubkan begitu dekat dengannya sehingga dia bahkan meminjamkan uang kepadanya. Wanita ini sangat licik, aku harus berhati-hati. Chen Xiang tahu kebenaran bersikap sopan tanpa melakukan apapun. Tidak, saya tidak ingin berutang kepada orang lain. Jika pemilik Huazhuang tidak mau, maka saya akan mencari rumah lain. Chen Xiang berdiri, tidak ingin dirayu oleh wanita ini lagi, bagaimanapun juga, itu adalah bukan hal yang menyenangkan. Huai Yueyun menghela nafas pelan, menyesap teh, dengan ekspresi muram, dan berkata pelan, meskipun saya adalah pemilik villa berpangkat tinggi di mata orang lain, identitas asli saya hanyalah seorang pelayan di Danxiang Taoyuan. Tapi dia lebih cantik dan agak pintar, jadi dia dikirim untuk mengambil alih desa obat Danxiang di sini. Wanita cantik seperti itu hanyalah seorang pelayan. Chen Xiang tidak bisa mempercayainya. Tuan Shen, Anda adalah seorang jenius yang langka. Apakah itu kekuatan atau bakat alkimia, itu tidak tertandingi oleh siapapun di sekte seni bela diri. Izinkan saya membicarakannya, saya ingin memperkenalkan Anda pada alkimia Taoyuan. Jika Anda bisa mendapatkan hadiah dari Danxiang Taoyuan, kamu bisa meninggalkan tempat hantu ini di mana auranya tipis. Hua Yueyun cemberut, menatap Chen Xiang dengan menyedihkan. Merupakan hal yang baik bagi sekte seni bela diri untuk merekrut bibit yang baik, tetapi Chen Xiang sedikit bingung, dan berkata, maksud Anda, setelah Anda merekrut saya ke Danxiang Taoyuan, Anda akan mendapat keuntungan? Anda tidak seperti pelayan, saya merasa bahwa kekuatan Anda setidaknya berada di tingkat ke-8 dari alam bela diri fana. Hua Yueyun sedikit terkejut, dan berkata, Tuan saya bisa mendapatkan hadiah, karena banyak orang jenius tidak dapat melangkah ke dunia bela diri yang sebenarnya. Dunia seni, aku sering melihat ini. Chen Xiang berkata dengan senyum di wajahnya, aku juga sering ditipu olehmu. Hua Yueyun menyeringai. Jue berkata, aku tidak berbohong kepada mereka, mereka pergi ke Danxiang Taoyuan secara sukarela, dan tidak ada salahnya bagi mereka. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin pergi ke Danxiang Taoyuan, saya ingin masuk Taiwumen. Hua Yueyun berkata dengan nada menghina, sekte Taiwu Tuan Shen, Anda harus tahu bahwa sekte Taiwu adalah yang paling sulit untuk dimasuki di antara 8 sekte besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, selama Anda tidak dapat melewati ujian neraka mereka, Anda tidak akan dapat masuk. Kamu harus ditolak. Chen Xiang menatap tajam, dan berkata,
ini adalah satu-satunya cara untuk menantang. Hua Yueyun mengerutkan hidungnya dan mendengus marah. Bodoh, kamu tidak masuk ke Dansiang Taoyuan bahkan jika aku membawaku ke dalamnya. Tapi malah pergi ke Taiwan sialan, kamu akan menyesalinya di masa depan. Penyesalan juga aku terima. Kasih Anda, Tuan Hua, atas perhatian Anda. Chen Xiang tersenyum padanya. Hua Yueyun menggigit bibir merahnya dengan ringan, menatap Chen Xiang dengan kesal, dan mendengus pelan, jangan panggil aku pemilik Hua Zhuang lagi, aku hanya seorang pelayan, aku tidak tahan dengan gelar ini, karena kamu tahu namaku. Identitas, bukankah Anda terlalu menyanjung saya? Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Yueyun, kalau tidak, saya tidak akan menjual pil ke keluarga Shen Anda. Baru saja. Dia adalah seorang perayu tak tertandingi yang bisa membuat orang terpesona. Tapi sekarang dia telah menjadi orang iseng gadis kecil, ini membuat Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Yueyun, bisakah kita berbicara tentang harga Ganoderma darah berusia 1000 tahun sekarang? Hua Yueyun minum 2 cangkir teh. Menghilangkan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, Chen Xiang, karena kamu bertekad untuk menjualnya, maka aku tidak akan membujukmu. Kamu benar-benar idiot, kamu tidak hanya menjual obat mujarab yang berharga ini, tetapi kamu juga menolak untuk menerima undanganku. Untuk memasuki Dansiang Taoyuan. Bagaimana bisa Sue Xian, gadis menawan dari langit, menyukainya? Dasar idiot? Kecantikan yang berbeda, yang membuat Chen Xiang mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Jika Hua Yueyun tahu, pasti akan marah. Jika Anda terburu-buru untuk meminta uang, saya hanya akan meminjamkannya kepada Anda. Meskipun saya seorang pelayan, saya memiliki banyak uang spiritual, dan saya juga dapat mentransfer uang spiritual dari desa pengobatan Dansiang sesuka hati. Hua Yueyun berkata, wanita benar-benar bertele-tele, beritahu aku harganya. Aku tidak ingin berhutang padamu, Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata. Hua Yueyun meludah dengan suara rendah, dan berkata, 400.000 koin spiritual. Harga ini membuat Chen Xiang sangat puas, dia mengangguk dan berkata, tapi aku masih ingin membeli ramuan darimu. Chen Xiang mengeluarkan daftar dan Ganoderma darah berusia 1000 tahun, Hua Yueyun mengambil Ganoderma darah berusia 1000 tahun, dan menghela nafas, jika kamu memasuki Dansiang Taoyuan dan menjadi murid sejati, aku bisa menjadi pelayanmu. Pada saat itu, aku akan menjadi milikmu selama sisa hidupku, pergi. Chen Xiang mengangkat alisnya, itu godaan yang besar, tapi dia tetap menolak. Xian, gadis kecil ini akan cemburu. Hua Yueyun menjulurkan lidahnya, dan berkata, berbicara denganmu idiot akan membuatmu marah, tunggu aku untuk kembali. Melihat Hua Yueyun pergi dengan pinggangnya yang memelintir, Chen Xiang menghela nafas lega. Pada saat ini Su Meiyao berkata sambil menyeringai, goblin kecil ini memang sangat kuat. Jika dia bisa menjadi wanita murid sejati, itu memang hal yang baik. Anda harus tahu bahwa di sekte seni bela diri itu, status murid sejati sangat tinggi. Chen Xiang bertanya, mengapa? Bai Yoyo berkata, murid sejati umumnya di atas bela diri. Sejati nyatakan, meskipun sekte seni bela diri itu sangat besar dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak murid sejati, dan murid sejati mewakili kekuatan dasar dari seluruh sekte. Bab 35 Buah Roh Emas. Pada saat ini, Chen Xiang ingin pergi ke sekte-sekte itu untuk melihat lebih banyak lagi, tetapi di sekte-sekte itu, bahkan orang-orang dari tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 alam bela diri fana hanya berada di luar sekte, yang menunjukkan betapa kompetitifnya sekte-sekte itu, apalagi pintu Taiwu. Kondisi sekte Taiwu sangat keras, bisakah aku menjadi murid sejati? Gumam Chen Xiang. Tentu saja bisa. Kamu adalah orang yang memiliki pembuluh darah yin dan yang,
dan senior serta saudari kita secara pribadi mengajari mereka. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan, kata Bai Yoyo dengan tegas. Dia sangat percaya pada Chen Xiang. Chen Xiang menunggu sebentar, Hua Yueyun kembali, dia berganti menjadi gaun ungu saat ini, tanpa godaan samar sebelumnya, ini membuat Chen Xiang sedikit kecewa. Inilah barang-barang yang kamu inginkan dan uang spiritual. Hua Yueyun meletakkan tiket uang spiritual dan beberapa kantong kertas yang dibungkus dengan bahan obat di atas meja. Chen Xiang tidak memesan sama sekali, dan memasukkannya langsung ke dalam tas penyimpanan. Dia masih sangat mempercayai Hua Yueyun, yang membuat Hua Yueyun diam-diam bahagia. Apakah kamu masih mendaftar untuk asosiasi seni bela diri Wang Cheng? Kerajaan Nanu ini berada di bawah yurisdiksi sekte Zhenwu, Hua Yueyun bertanya, dan jelas bahwa dia peduli pada Chen Xiang. Chen Xiang berpikir sejenak, dan berkata, berpartisipasi, tapi aku tidak bergabung dengan Zhenwu Man, aku hanya memilih pil Zhenyuan. Melihat Chen Xiang pergi, Hua Yueyun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, matanya yang indah penuh dengan kekecewaan dulu. Dengan beberapa patah kata, dia bisa membuat pemuda seperti ini mengatakan ya padanya, tapi sekarang dia tidak hanya banyak bicara, tapi juga berpakaian sangat menggoda, dan pada akhirnya dia tetap tidak meyakinkan. Chen Xiang menjual Millennium Blood Ganoderma Lucidum seharga 400.000 koin daling, dan kemudian menggunakan 100.000 koin daling untuk membeli banyak ramuan matang di antara obat mujarab ini. Yang paling berharga adalah inti dari buah roh emas. Buah roh emas adalah buah spiritual kelas atas yang misterius, sama berharganya dengan buah 1000 butir, dikatakan hanya berbuah sekali dalam 1000 tahun, apakah itu pulp atau kulitnya, itu sangat berguna, terutama dalam pemurnian pil tingkat tinggi. Menambahkan beberapa dari waktu ke waktu tidak hanya akan meningkatkan kualitas pil, tetapi juga meningkatkan kemungkinan mengentalkan pil. Batu buah roh emas yang dibeli Chen Xiang sekarang digunakan untuk menanam buah roh emas. Batu buah pada awalnya hanya digunakan untuk alkimia. Tidak ada yang pernah berpikir untuk menanam pohon, karena akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan jika itu ditanam. Tapi tunggu juga berbuah 1000 tahun sekali. Tapi ini bukan apa-apa bagi Chen Xiang. Akhir-akhir ini dia telah mengumpulkan banyak air liur naga. Dengan penyiraman terus-menerus, dia akan segera dapat menanam pohon buah roh emas. Chen Xiang mengubur benih di halaman kecil, lalu mengeluarkan botol batu giok yang berisi ambergris. Sekarang dia hanya menanam benih, jadi tidak perlu mengencerkannya dengan air. Emas yang dia teteskan langsung ke inti buah roh tanah. Dengan hanya 1 tetes, sejumlah besar energi spiritual segera melonjak dan menembus ke dalam tanah, hanya bagian kuncup lembut yang muncul. Melihat ini efektif, Chen Xiang terus meneteskan air liur naga dengan hati-hati. Dengan setiap tetes, akan ada sejumlah besar energi spiritual yang masuk, dan energi spiritual yang tersembunyi jauh di dalam tanah juga akan mengalir ke dalam buah spiritual emas. Air liur naga itu sendiri mengandung banyak kekuatan hidup, dan sekarang bahkan bisa membuat itu sebuah pohon kecil menyerap sejumlah besar aura untuk mempercepat pertumbuhannya. Pada saat ini, Chen Xiang mengerti mengapa Su Meiyao selalu mengatakan kepadanya untuk tidak membocorkan masalah kungfu Saliva Naga, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Baru sekarang dia merasakan kekuatan kungfu yang menantang surga ini, aku bahkan lebih bersemangat. Selama dia diberi waktu, ramuan 10.000 tahun tidak akan sulit baginya. Setelah seluruh botol ambergris habis, inti buah roh emas telah berubah menjadi pohon kecil setinggi manusia, dan hanya butuh setengah hari. Oh, belum ada hasil. Chen Xiang masih sedikit tidak puas dan mengeluh. Su Meiyao mendengus pelan, cukup sudah. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk tumbuh seperti ini. Anda perlu mengumpulkan air liur ambergris setidaknya sebulan untuk membuat pohon ini berbuah, menghasilkan buah.
Chen Xiang memiliki beberapa buah roh emas, dan ketika saatnya tiba untuk mengumumkan ke seluruh negeri, menggunakan buah roh emas sebagai hadiah untuk merekrut alkemis hanyalah sepotong kue, mungkin akan ada sekelompok alkemis yang bergegas bergabung. Nak, kamu mulai mengumpulkan bahan obat untuk membuat pil pondasi sekarang. Meskipun kamu memiliki pembuluh darah yin dan yang dan melatih keterampilan magis, tidak masalah untuk melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya, tetapi jika kamu ingin menjadi cepat dan stabil, pil diperlukan. Kata Bai Yoyo. Pil pendiri yayasan, pil tingkat Xuan tingkat rendah, terutama digunakan untuk menstabilkan fondasi, memperkuat tubuh, dan meningkatkan kemurnian energi sejati. Minumlah sebelum memasuki ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan akan lebih mudah untuk maju ke ranah seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, saya hanya bisa memurnikan pil kelas menengah tingkat fana sekarang, yang merupakan pil tingkat misterius. Bahkan ketika saya mencapai dunia bela diri fana, saya khawatir saya masih belum memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Ketidaktahuan Anda setan kecil, selama Anda dapat memurnikan pil bermutu tinggi tingkat roh, Anda dapat memurnikan pil pembangun fondasi. Pil pembangun fondasi terdaftar sebagai nilai misterius karena kelangkaan bahan obat, tapi kesulitan pemurniannya tidak sebesar itu. Bai Yoyo mendengus dingin. Chen Xiang sudah memiliki buah 1000 butir dan pil binatang milenium. Dia hanya kekurangan ramuan langka Sunwei untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan, dan dia memiliki keterampilan air liur naga. Selama dia memiliki benih, dia dapat menanamnya obat mujarab tanpa batas tidak peduli berapa banyak pil pendirian yayasan yang dia inginkan, ini bisa dijual dengan banyak uang spiritual. Memikirkan hal ini, Chen Xiang sangat bersemangat. Tentu saja, dia masih harus meningkatkan kekuatannya saat ini. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik kemampuan pematangan kungfu air liur naga. Selain itu, memurnikan pil tingkat tinggi juga membutuhkan yang baik api. Pada malam hari, setelah Chen Xiang menyamar, dia meninggalkan kota kerajaan dan datang ke hutan pegunungan di kejauhan di luar kota. Energi sebenarnya di sini relatif kuat, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Chen Xiang memiliki meridian ilahi yin yang. Begitu dia menutup matanya, dia bisa merasakan aura yang kaya dalam radius beberapa puluh mil. Begitu dia melakukan taiji divine kungfu, aura itu langsung mengalir ke tubuhnya dan kemudian hampir disempurnakan menjadi ki sejati 5 elemen, yang dikompresi dan disimpan di dantian 5 lokasi di tengah. Chen Xiang bangun sebelum fajar, dan berlatih di tempat dengan aura yang kaya tidak hanya memungkinkan dia untuk menumbuhkan lebih banyak ki sejati, tetapi juga memadatkan lebih banyak air liur naga. Inilah sebabnya dia datang ke sini. Karena pinggiran kota. Chen Xiang, yang ganas seperti naga dan harimau, mau tidak mau meninju di hutan yang gelap, lampu hijau dan lampu merah berpotongan dan menyala terus-menerus, berubah menjadi kepala harimau, meledak keluar dari kehampaan dengan desingan terdengar. Kekuatan setiap pukulan memicu embusan angin, dan tanah di tanah bergulung kembali seperti ombak, dan ketika kepalan tangan mengenai pohon, terjadi semburan ledakan, yang dapat meledakkan pohon besar yang dipeluk oleh 2 orang. Rakyat. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi, tinju pembunuh kekerasan Tianhu. Chen Xiang memiliki seni dewa 4 gajah, tetapi pada levelnya saat ini ia hanya dapat mempelajari beberapa seni bela diri sederhana. Meskipun kekuatannya bagus, itu tidak cukup. Hanya mereka yang terbiasa dengan seni bela diri yang dapat berguna dan dapat menarik kembali dan melepaskan dengan bebas selama pertempuran. Chen Xiang sekarang dapat merasakan kenikmatan energi sejati yang kuat yang dilepaskan dari tubuhnya, dan kemudian melalui penggunaan seni bela diri, itu akan diubah menjadi kekuatan yang kuat dan cerdik untuk membombardirnya, membuatnya semakin mengesankan. Dia sangat nyaman. Melihat pohon-pohon besar yang dipatahkan olehnya, melihat lubang-lubang di tanah yang dia pukul satu persatu,
Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri fana, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Biasa orang-orang seperti semut di matanya, bahkan jika orang-orang dengan level yang sama menghadapinya, sulit untuk menahan tinju pembunuh kekerasan Tianhu yang mengamuk. Jika saya memasuki Real Martial Realm, berapa banyak kekuatan yang akan saya miliki? Memikirkan hal ini, Chen Xiang tidak bisa menahan perasaan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia semakin ingin memiliki kekuatan besar yang membuatnya langsung semangat juang tinggi. Bab 36 di depan keluarga Yao. Chen Xiang kembali lebih awal dan pergi terlambat. Pada siang hari dia dengan gila-gilaan membuat alkimia di toko, dan pada malam hari dia pergi ke pedesaan di luar kota untuk berlatih. Hari-hari seperti itu telah berlalu selama lebih dari 20 hari. Sekarang, dia tidak hanya meningkat pesat dalam kultivasi, tetapi dia sangat pandai menyempurnakan alkimia di bawah alkimia tingkat menengah yang biasa, dengan hampir tidak ada kegagalan, dan waktu untuk menghasilkan alkimia semakin pendek dan pendek, bahkan milik Shen Luzong. Seluruh alkemis tua merasa malu tidak sebagus itu. Chen Xiang telah menghabiskan banyak uang untuk menjual Millennium Blood Ganoderma Lucidum. Dia dan Shen Luzong juga memurnikan banyak pil fana tingkat menengah dan rendah yang umum digunakan, tapi itu masih jauh dari cukup. Tentu saja, pohon buah roh emas yang ditanam Chen Xiang akan berbuah. Selama lebih dari 20 hari, dia mampu memadatkan banyak air liur naga untuk melahirkan setiap hari. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ini. Agak lama untuk mematangkan semacam roh obat bius, tetapi itu sepadan dengan uangnya. Dia diam-diam menanam pohon buah roh emas di halaman rumahnya, dan bahkan Shen Luzong tidak bisa memasuki halaman kecilnya dengan santai. Selama aku merekrut cukup banyak alkemis, aku bisa santai. Chen Xiang membelai buah emas kecil, yang baru saja keluar setelah dia menyirami air liur naga pagi ini. Chen Xiang tidak ingin memurnikan pil dan menjualnya sepanjang hari, tetapi dia ingin melakukan banyak hal, seperti menemukan ramuan yang berharga, berburu beberapa monster, membeli beberapa seni bela diri yang cocok untuk kelahirannya, dan mempelajarinya. Dan dunia tak terbatas dari dunia seni bela diri biasa. Hari ini, masih ada lebih dari sebulan sebelum dimulainya asosiasi seni bela diri di kota Wangcheng. Chen Xiang juga akan mendaftar sekarang. Yang membuatnya tertekan adalah asosiasi seni bela diri di kota Wangcheng sebenarnya dipegang oleh keluarga Yao, jadi tempat pendaftarannya ada di keluarga Yao. Chen Xiang, yang telah tinggal di kota kerajaan, telah lama mendengar tentang hilangnya Yao Tianhua dan para tetua keluarga Yao, tetapi untungnya, selama periode waktu ini, sering ada beberapa kekuatan jahat yang diorganisir oleh tentara yang kuat di luar kota kerajaan. Membuat masalah, membunuh banyak anak dari keluarga bangsawan yang pergi ke Wangcheng, jadi Chen Xiang tidak dicurigai. Karena kejeniusan keluarga Yao dan seluruh keluarga Yao menghilang, ini membuat marah seluruh keluarga Yao, dan keluarga kerajaan serta beberapa keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Yao juga mencela kekuatan jahat, membunuh beberapa dari mereka hanya dalam beberapa hari tetapi masih tidak dapat mengetahui keberadaan Yao Tianhua. Orang tua Yao Tianhua dan Yao semuanya dibunuh oleh Chen Xiang, dan tubuh mereka dibakar menjadi abu. Chen Xiang tidak khawatir keluarga Yao akan mengetahuinya. Chen Xiang segera datang ke rumah Yao. Rumah Yao sangat besar, alun-alun besar di pintu masuk membuat Chen Xiang diam-diam kagum, apalagi bagian dalamnya. Tempat pendaftaran dan kompetisi berada di alun-alun besar di depan gerbang Yaojia. Pendaftaran telah dimulai, tetapi masih banyak orang yang datang untuk mendaftar setiap hari. Alun-alun sangat ramai dan banyak antrian panjang. Chen Xiang menunggu lama sebelum tiba di hadapannya. Dia berdiri di depan meja, bertanggung jawab atas seorang pria muda berusia 20-an. Dia menguap, lalu mengambil pena dan kertas, dan dengan malas berkata, "Nama Chen Xiang."
Pemuda yang awalnya lesu ketika mendengar dua kata ini, dan menatap Chen Xiang dengan hati-hati. Orang-orang di sekitar juga melihat ke atas, nama Chen Xiang seperti kilat, dia tidak hanya bisa memperbaiki pil pencuci sumsum, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat ke-7 dari dunia persilatan fana. Dia menyakiti para tetua keluarga Yao, dan bahkan mengalahkan putra penguasa kota, mendapat bantuan dari pemilik wanita cantik dan Xiang Yao Zhuang. Chen Xiang adalah orang yang bahkan lebih berbakat daripada Yao Tianhua. Siapapun yang berjalan-jalan sering mendengar nama ini, tetapi Chen Xiang adalah duri di sisi Yao, jadi Yao Tianhua semua orang di keluarga sangat membencinya. Karena Chen Xiang melukai para tetua keluarga Yao dan Yao Tianhua, menyebabkan mereka menghilang, keluarga Yao menyalahkan ini pada Chen Xiang, berpikir bahwa jika para tetua keluarga Yao tidak terluka, mereka tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Pergi ke sana untuk mengikuti tes kekuatan, dan jika kamu lulus, kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Pemuda itu menunjuk ke deretan tim lain. Sebelum Chen Xiang datang ke sini, dia juga mendengar bahwa untuk berhasil mendaftar, seseorang perlu menguji kekuatannya, dan tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kompetisi final. Chen Xiang mengambil kertas pahatan dengan namanya, dan berjalan ke antrian. Menghubungi Chen Xiang pada jarak sedekat itu membuat banyak orang sangat senang. Chen Xiang adalah alsemis dan putra kepala keluarga Shen dengan masa depan yang cerah. Hal ini membuat banyak orang secara sadar maju untuk berbicara dengannya. Chen Xiang berkomunikasi dengan anak-anak dari keluarga ini dengan senyum di wajahnya. Ini bisa menghabiskan waktu yang membosankan, dan pada saat yang sama, dia bisa mengetahui sikap beberapa keluarga lain terhadap keluarga Shen. Banyak keluarga takut menyinggung keluarga Shen. Keluarga Yao, jadi mereka tidak berani membentuk aliansi dengan keluarga Shen, tetapi sekarang Chen Xiang mengetahui dari anak-anak keluarga ini bahwa jika keluarga Shen memiliki industri pil, mereka tidak akan takut dengan ancaman dari keluarga Yao. Sebelum dia menyadarinya, giliran Chen Xiang. Cara untuk menguji kekuatannya adalah dengan menabrak batu aneh. Batu ini awalnya berwarna hitam. Jika kekuatannya cukup kuat, warnanya bisa berubah. Chen Xiang berdiri di depan batu yang lebih tinggi darinya, dan hanya mendengar penjawab tes berkata, selama batu itu bisa menguning, itu dianggap lulus. Chen Xiang berdiri di depan batu yang lebih tinggi darinya, dan hanya mendengar penjawab tes berkata, selama batu itu bisa menguning, itu dianggap lulus. Batu itu bisa menghasilkan warna merah, oranye, kuning, hijau, oranye, delal sesuai dengan gaya yang diterimanya ada beberapa nuansa biru, dan ungu melambangkan batas tertinggi dari gaya batu. Baru saja Chen Xiang melihat bahwa banyak orang hanya dapat mengubah batu ini menjadi merah, yang oranye bahkan lebih langka, dan yang kuning belum pernah terlihat sama sekali. Kudengar pangeran bisa mengubah batu menjadi biru selama ujian. Kekuatannya tidak terduga. Juga, seorang anak laki-laki dari keluarga Yao juga sangat baik, dan dia bisa memukul biru. Putrinya bisa mengubah batu menjadi ungu. Chen Xiang tiba-tiba mendengar banyak orang berbicara tentang kekuatan anak-anak dari beberapa keluarga bangsawan terkenal. Hari ini banyak orang memusatkan perhatian mereka padanya, dan semua orang ingin melihat Chen Xiang. Apakah ini pemborosan ketenaran? Banyak dari mereka yang hadir tidak pernah menyaksikan kekuatan Chen Xiang dengan matanya sendiri. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya itu, mereka selalu mendengarnya. Chen Xiang menggosok tinjunya dan menatap batu di depannya. Keluarga Shen-nya juga memiliki jenis batu ini, tetapi sedikit lebih kecil. Ini khusus digunakan untuk menguji kekuatan, dan memukulnya juga akan membuat tinjunya sangat menyakitkan. Chen Xiang dulu diuji, tetapi warnanya merah redup, yang berarti kekuatannya lemah. Sekarang Chen Xiang telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri fana, dia juga ingin mengetahui hasil tesnya. Setelah bersiap-siap,
Chen Xiang menarik napas sedikit, membagikan Vermilion Bird Truki dan Azure Dragon Truki di tubuhnya, dan menggabungkan keduanya. Dua aliran truki bergabung dan mengalir ke lengannya, dan lengan di lengannya segera membakarnya jatuh, menunjukkan lengan tebal dengan vena tiba-tiba. Saat ini, semua orang menahan napas, dan semua orang di sekitar dapat merasakan kengerian energi nyata itu. Kekuatan ledakan tiba-tiba ini membuat takut sekelompok anak laki-laki dan perempuan. Tanpa ragu, hanya paksaan dari energi sejati ini yang membuat mereka gemetar. Dengan seluruh energinya, Chen Xiang bergegas ke pelukannya dengan Zenki atribut ganda, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Tinju itu sekuat guntur, kilat, dan menghantam batu dengan keras. Hanya ada suara, ledakan, dan batu besar itu langsung hancur dan menyebar ke seluruh tanah, dan asap serta debu beterbangan setelah energi sejati. Bab 37 Remunerasi yang Kaya. Semua orang tertegun. Mereka awalnya berpikir bahwa Chen Xiang mungkin mengubah batu menjadi ungu, tetapi sekarang Chen Xiang menghancurkan batu itu dengan satu pukulan. Kekuatan mengamuk semacam ini bahkan tidak dapat menahan batu pengukur kekuatan. Mereka yang mengalahkan batu pengukur kekuatan menjadi biru dan ungu sebelumnya dianggap yang terbaik dari generasi muda, tetapi sekarang Chen Xiang dapat memecahkan batu pengukur kekuatan, dapat dilihat bahwa kekuatan Chen Xiang telah jauh melampaui orang-orang itu sebelumnya. Chen Xiang juga tidak mengharapkan hasil ini, sekarang setelah dia menghancurkan batu pengukur kekuatannya, dia khawatir keluarga Yao akan menuntut kompensasi darinya. Ini? Apakah saya lulus? Saya tidak sengaja menghancurkannya, saya hanya ingin mengujinya dengan kekuatan terkuat, saya tidak menyangka bahwa keberuntungan akan begitu baik, saya menghancurkan semuanya sekaligus. Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol. Semua orang memandangnya dengan jijik. Itu adalah keberuntungan untuk memecahkan batu itu. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai omong kosongnya. Lulus, kata penanggung jawab tes. Jika tidak lulus, tidak ada yang bisa lulus. Ada segel lain di selembar kertas Chen Xiang, yang menyatakan bahwa dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di Asosiasi Seni Bela Diri Wang Cheng. Yang membuatnya lega adalah bahwa keluarga Yao tidak menuntut kompensasi atas kerusakan batu pengukur gaya dari dia. Tentu saja, kekuatan yang diuji Chen Xiang tidak semua kekuatannya. Anda harus tahu bahwa dia hanya menggunakan atribut api dan atribut kayu Zenki, dan 3 atribut Zenki lainnya tidak digunakan. Jika kelima elemen Zenki semuanya menyatu bersama-sama, kekuatannya akan lebih kuat. Di bawah pelatihan Chen Xiang selama berhari-hari, atribut api dan kayu dapat digabungkan dengan sempurna, saling melengkapi, dan menjadi Zenki yang lebih kuat, membuat kekuatan menjadi lebih kuat. Ini juga alasan mengapa sulit bagi Chen Xiang untuk memilikinya. Lawan di level yang sama. Setelah mendaftar, Chen Xiang memulai alkimia lagi. Di usia yang begitu muda, dia memurnikan lebih banyak pil daripada beberapa alkemis tua. Inilah yang dikatakan Shen Luzong. Chen Xiang belajar banyak keterampilan dan pengalaman alkimia dari Su Meiyao, dan dia juga bersedia membaginya dengan Shen Luzong, yang sangat menguntungkan Shen Luzong, dan Shen Luzong percaya bahwa itu disadari oleh Chen Xiang sendiri, dan dia mengagumi Chen Xiang, keponakannya bahkan lebih. Sekitar 10 hari berlalu, dan di pohon buah roh emas di halaman kecil Chen Xiang, ada 6 buah emas lagi, seukuran kepalan tangan, bersinar oleh matahari, bersinar dengan cahaya keemasan, sangat indah. Jika mendekat, Anda masih bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari buah roh emas. Ini adalah buah roh misterius kelas atas. Aku benar-benar ingin mencicipinya. Chen Xiang menelan ludah. Jika para alkemis tua itu tahu bahwa dia memiliki ide ini, dia pasti akan dipukul sampai habis. Buah roh emas semacam ini dimakan. Itu hanya sembrono.
Chen Xiang dengan hati-hati mengambil 6 buah roh emas, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, lalu buru-buru meninggalkan toko, datang ke tempat di sebelah Danxiang Medicine Manor, yang didedikasikan untuk mencari alkemis untuk membantu memperbaiki obat, dan mempostingnya dia sudah menyiapkan pemberitahuan. Pavilion Pil King Keluarga Shen, kami merekrut 3 alkemis yang dapat menyempurnakan alkimia tingkat tinggi tingkat fana, dan memberi hadiah buah spiritual emas. Ada juga alamat dan namanya tertulis di sana. Meskipun Chen Xiang memiliki 6 golden buah roh, dia ingin menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Lagi pula, buah roh emas ini juga sangat berguna untuk memurnikan pil pembangun fondasi. Chen Xiang kembali ke toko dan menunggu dengan sabar. Dia tahu bahwa seorang alkemis akan segera datang ke pintunya. Buah roh emas adalah buah roh kelas atas yang misterius. Ini sangat berharga dan setiap alkemis sangat ingin memilikinya. Itu bisa menarik banyak alkemis. Sebelum Chen Xiang dibuat menunggu lama, seseorang datang. Yang mengejutkan Chen Xiang, orang yang datang bukanlah seorang alkemis, tetapi Hua Yueyun, pemilik desa obat Danxiang. Dan Shen Luzong juga sangat bingung dengan ini. Dia masih tidak tahu bahwa Chen Xiang menggunakan buah roh emas untuk menyewa seorang alkemis, kalau tidak dia akan melompat-lompat sejak lama. Hua Yueyun turun dari gerbong dan langsung masuk ke toko. Kali ini dia tidak mengenakan kerudung, dan dia mengenakan gaun panjang seputih salju, yang terlihat anggun dan mulia. Chen Xiang menatap wajahnya yang cantik penuh kebencian, dan bertanya, "Tuan Hua, ada apa?" Hua Yueyun mendengus pelan, dan bertanya dengan wajah serius, "Kamu benar-benar menggunakan roh emas, bagaimana kalau merekrut seorang alkemis sebagai hadiah?" Shen Luzong tertegun, dan buru-buru menatap Chen Xiang, hanya untuk melihat Chen Xiang mengangguk, merentangkan tangannya dan berkata, "Apakah ada masalah? Apakah kamu tidak mengizinkannya?" Shen Luzong sangat terkejut sehingga dia mengeluarkan suara aneh. Menangis, dan berteriak, "Kamu anak benar-benar memiliki buah roh emas, dan itu juga digunakan sebagai hadiah untuk sang alkemis. Apakah kamu gila? Buah roh emas itu langka, dan sangat jarang. Umumnya, orang yang mendapatkannya buah roh emas akan menyimpannya sendiri, dan hanya menggunakan kulit dan intinya." Chen Xiang terbatuk 2 kali, mengeluarkan 2 buah emas, dan meletakkannya di atas meja. Aura aneh tiba-tiba keluar, yang membuat takut Shen Luzong dan Hua Yueyun. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang sebenarnya memiliki 2. Kamu. Shen Luzong menunjuk ke arah Chen Xiang, terdiam. Hua Yueyun menghela nafas lega. Setelah semua, dia keluar dari sekte, dan dia telah melihatnya sebelumnya. Tetapi dia masih merasa tidak dapat dipercaya bahwa anak laki-laki seperti itu, Chen Xiang, membawa begitu banyak harta. Buah 1000 butir, Ganoderma lucidum neraka, pil binatang milenium, dan sekarang buah roh emas, semuanya sangat berharga. Pada saat ini, Chen Xiang mengeluarkan buah roh emas lainnya, yang mengejutkan Shen Luzong dan Hua Yueyun lagi, tetapi Chen Xiang tersenyum, "Paman, saya tahu Anda menyembunyikan sesuatu. 3 roh emas buah roh akan diserahkan kepada Anda untuk diamankan. Salah satunya adalah bakti saya kepada Anda, dan 2 lainnya akan digunakan sebagai hadiah untuk merekrut seorang alkemis, dan ketika alkemis datang, Anda akan bertanggung jawab." Meja. Buah emas menggigit bibir merahnya yang halus, dan wajahnya memiliki warna rumit yang tak terlukiskan. Menurutnya, Chen Xiang pasti bibit alkimia langka yang memiliki peluang besar untuk melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya, tapi dia tidak bisa menggoda Chen Xiang untuk bergabung dengan Danxiang Taoyuan. Dengan tangan gemetar, Shen Luzong menyingkirkan 3 buah roh emas, dan kemudian menekan kegembiraannya, dan berkata, "Di mana Anda mendapatkannya?" Chen Xiang berkata dengan santai, "Saya pergi berlatih tadi malam di Gunung Tandus. Saya menemukannya di tempat tersembunyi, dan saya memindahkan semua pohon buah kembali."
pohon buah roh emas biasanya menghasilkan 5 buah, sepertinya kamu benar-benar kaya sekarang. Mata menawan Hua Yueyun mengerjap ke arah Chen Xiang, memikat tak terlukiskan. Chen Xiang memalingkan kepalanya ke samping, menghindari matanya, dan bertanya, Tuan Hua, apa yang kamu lakukan di sini? Hua Yueyun mendengus, aku hanya ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki buah roh emas. Tapi caramu melakukan ini adalah terlalu terkenal, dan itu akan sangat merepotkan. Sebelumnya, keluarga Yao tidak memperhatikan Anda, paviliun Raja Pil keluarga Shen, tetapi sekarang Anda menggunakan buah roh emas untuk memenangkan para alkemis. Mereka pasti tidak akan menonton Anda membuka dengan lancar. Ya. Siapa yang berani berhenti, aku akan menghancurkannya. Teriak Shen Luzong keras, suaranya penuh keagungan, dia telah memperoleh buah roh emas sekarang, selama dia diberi waktu, dia akan melakukannya. Menyempurnakan pil yang akan memungkinkannya menembus kemacetan di masa depan. Obatnya mudah didapat. Bab 38 Raja Pil. Tuan Muda Shen, pikirkan lagi tentang undangan saya kepada Anda sebelumnya, ini adalah kesempatan yang baik, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Mata jernih Hua Yueyun menunjukkan sedikit permohonan. Hua Yueyun pergi, Shen Luzong memandang Chen Xiang dengan aneh, dan bertanya dengan suara rendah, wah, wanita ini juga pemilik Dan Xiang Taoyuan, tapi dia tidak mengudara di depanmu, dan mengapa dia mengundangmu? Chen Xiang berkata, dia mengundang saya untuk memasuki Dan Xiang Taoyuan, tetapi saya ingin memasuki Taiwumen, jadi saya menolak. Apa? Berkata, Dan Xiang Taoyuan adalah tempat suci yang didambakan para alkemis, Anda benar-benar menolak. Chen Xiang menyentuh kepalanya yang sakit, cemberut dan berkata, Tuan, wanita ini hanyalah seorang pelayan di Dan Xiang Taoyuan. Ada beberapa orang yang telah tertipu olehnya, dan saya tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Memasuki sekte sangat penting, dan saya ingin memasuki sekte yang saya sukai. Begitu saya menjadi murid dari sekte tersebut, saya tidak dapat meninggalkan sekte tersebut kecuali dia dikeluarkan dari sekte tersebut, tetapi mereka yang diusir tidak diterima oleh sekte lain, jadi Chen Xiang sangat berhati-hati tentang hal ini. Chen Xiang memiliki Sumeyao untuk mengajar alkimia, dan dia memiliki keterampilan air liur naga untuk mematangkan ramuan, jadi dia tidak perlu masuk ke Dan Xiang Taoyuan, jadi dia ingin masuk ke Taiwumen, sebuah sekte dengan fondasi yang kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum dua alkemis datang ke pintu, dan Shen Luzong bertugas menyaring. Ketika alkemis datang, mereka harus melihat buah roh emas terlebih dahulu, dan Shen Luzong akan mengeluarkan roh emas berbuah penuh kemenangan dengan ekspresi iri di wajahnya. Shen Luzong diam-diam merasa senang. Shen Luzong biasanya meminta mereka untuk mengeluarkan ramuan yang telah mereka sempurnakan terlebih dahulu, dan kemudian meminta mereka untuk menyempurnakan sekumpulan ramuan tingkat menengah tingkat fana. Dengan memperhatikan kualitas ramuan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan alkimia, dia bisa mengetahui level para alkemis ini. Apa yang membuat Shen Luzong tertekan adalah bahwa pada akhirnya, meskipun ada sekitar selusin orang yang melamar perekrutan, hanya ada 2 atau 3 orang yang dapat dianggap sebagai alkemis, dan mereka tetap tidak dapat memenuhi persyaratan. Mereka semua adalah orang-orang yang berencana memancing di perairan yang bermasalah. Chen Xiang tidak terburu-buru, karena banyak alkemis berlatih alkimia di pintu tertutup dan belum menerima berita, dia menduga bahwa dalam beberapa hari ke depan, pasti akan ada lebih banyak alkemis yang berafiliasi dengan berbagai kekuatan di kota kerajaan untuk melamar pengerahan. Chen Xiang hanya merekrut 4 alkemis yang baik, dan menggunakan 2 buah roh emas sudah cukup bagi 4 alkemis untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, dan Pilking Pavilion akan kuat saat itu, jadi dia mungkin tidak dapat merekrut alkemis lain. Sama seperti sebelumnya, Chen Xiang keluar larut malam dan kembali lebih awal, keluar untuk berlatih di malam hari, dan berlatih alkimia di Pilking Pavilion pada siang hari.
Hanya 3 hari setelah pemberitahuan dipasang, Chen Xiang kembali dari pegunungan di luar kota, tetapi melihat banyak orang kulit putih di pagi hari, pria tua berambut abu-abu itu mengelilingi pintu toko di paviliun Danwang. Saat ini, kejeniusan baru saja terbit, dan paviliun alkimia belum dibuka, jadi para alkemis yang datang melamar ini hanya bisa menunggu dengan sabar. Anda harus tahu bahwa sebagai alkemis, mereka selalu tinggi pada hari kerja, tidak peduli seberapa banyak spiritual uang ditempatkan di depan mereka tidak akan dipindahkan, tetapi mereka menganggap ramuan langka itu sebagai harta, karena tidak dapat dibeli dengan uang spiritual. Chen Xiang sudah memikirkan nama tokonya, namanya Pilking Pavilion, selama stok pilnya cukup, bisa dibuka. Karena ada alkemis dengan kualifikasi senior Shen Luzong yang bertanggung jawab, banyak alkemis lebih optimis tentang paviliun alkimia. Segera setelah mereka membukanya, selusin atau lebih alkemis buru-buru bertukar basa-basi dengan Shen Luzong. Chen Xiang secara kasar dapat memperkirakan tingkat alkemis ini dari napas yang sedikit hangat di tubuh mereka. Kecuali 2, yang lainnya semuanya tidak cukup dalam energi sejati murni, hanya pil tingkat rendah yang bisa disempurnakan. Sebagian besar alkemis setengah matang ini datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka, meskipun mereka tahu bahwa persyaratannya akan tinggi. Setelah mereka memasuki Pilking Pavilion, Chen Xiang mengikuti mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua keriput dengan rambut kuning masuk. Begitu dia masuk, dia berteriak, "Keluar untukku, orang yang bertanggung jawab di sini." Selusin alkemis terkejut, karena mereka merindukan ini tingkat kemarahan. Mereka yakin bahwa lelaki tua berambut kuning itu pasti seorang alkemis, dan dia sangat terkenal, tetapi alkemis jarang muncul. Hanya namanya yang diketahui semua orang. Chen Xiang berdiri dan menjawab, "Saya menir di sini. Apa yang Anda inginkan dari saya?" Semua orang tahu bahwa Pilking Pavilion adalah milik keluarga Shen, dan penanggung jawab utama adalah Chen Xiang. Melihat Chen Xiang, lelaki tua berambut kuning itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan arogan, "Saya ingin Anda segera mengubah nama toko ini, dan Anda tidak diizinkan menggunakan nama Pilking Pavilion, karena kamu tidak layak untuk itu." Chen Xiang menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, "Mengapa? Saya tidak menghalangi Anda dengan mengambil nama ini. Jika Anda membuat masalah, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Pria tua berambut kuning memandang Chen Xiang dengan jijik, dan mencibir berkata, "Orang tua ini adalah Danwang, jadi saya tidak mengizinkan Anda menggunakan nama ini untuk menamai toko saya." Danwang? Mendengar 2 kata ini, Shen Luzong dan para alkemis tua yang datang untuk melamar perekrutan itu langsung terpana. Di antara lebih dari 1 miliar orang di seluruh kerajaan Nanwu, memang ada seorang alkemis yang sangat ahli dalam alkimia dan dinobatkan sebagai Raja Alkimia, dan memiliki kontak dengan apoteker. Pada saat ini, mereka dapat yakin bahwa lelaki tua yang sombong di depan mereka adalah Raja Alkimia Kerajaan Nanwu, Meng Bo. Chen Xiang tidak asing dengan nama ini, dia sering mendengar nama ini ketika dia masih sangat muda, dan melihat orang ini sekarang, dia segera menyadari bahwa pasti keluarga Yao yang meminta Raja Alkimia ini untuk membuat masalah. Chen Xiang mengerutkan kening, masalah ini agak rumit, dia menamakannya Pilking Pavilion, juga untuk membuat nama toko lebih mendominasi. Tiba-tiba Raja Pil yang asli datang untuk menghancurkan papan nama. "HMPH, orang ini berani menyebut dirinya Raja Alkimia? Aku telah berlatih alkimia selama ribuan tahun, dan aku hampir tidak mendapatkan gelar sekte alkimia, apalagi Raja Alkimia di atas sekte alkimia." Suara menghina Su Meyao bergema di Chen Mulut Siang. "Pikirkan itu dalam pikiran Anda." Chen Xiang sedikit terkejut, pada saat ini dia tahu bahwa alkemis juga memiliki gelar, matanya berbinar, dan dia mencibir pada Paman Meng, "HMPH, kamu berani menyebut dirimu Raja Alkimia? Kamu memiliki kemampuan pergi ke sekte besar itu untuk pamer?"
Lihat apakah orang lain akan memarahimu sampai mati, seorang lelaki tua yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. Berbicara tentang sekte besar itu, wajah para alkemis lainnya penuh dengan kerinduan. Anda harus tahu bahwa alkemis di sekte besar itu bahkan lebih kuat. Tentu saja, Paman Meng tidak berani menyebut dirinya Raja Alkimia di depan para alkemis itu. Ini tidak lebih dari pamer di negara ini. Wajah Paman Meng memerah untuk sementara waktu, dia jelas kesal, dia tidak menyangka bocah seperti Chen Xiang berani mempermalukannya di depannya, tetapi dia tidak bisa membantah, dia tahu bahwa dia jauh dari itu. Alkemis dari sekte jauh, dia hanya seorang pria kecil di sana. Melihat wajah tua Paman Meng memerah karena marah, Chen Xiang melanjutkan, karena kamu pikir kamu sangat ahli dalam alkimia, maka aku akan bersaing denganmu, dan biarkan alkemis lain di sini menilai. Kompetisi, kita perlu meningkatkan taruhan, jika saya kalah, saya akan memberi Anda buah roh emas, bagaimana jika Anda kalah? Bab 39 Hormat. Chen Xiang ingin bersaing dengan Raja Alkimia Kerajaan Nanu dalam keterampilan alkimia, yang membuat selusin atau lebih alkemis menggeram kaget. Meskipun Shen Luzong tahu bahwa Chen Xiang sangat berbakat dalam alkimia, dia terlalu muda untuk menantang alkimia King Up. Namun, loteri Chen Xiang memang sangat menarik. Energi spiritual di dunia sekuler tipis menghasilkan ramuan yang sangat langka, sehingga tidak ada alkemis di dunia sekuler yang dapat menahan godaan ramuan langka ini. Paman Meng mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Haha. Jika itu masalahnya, aku akan menemanimu. Jika aku kalah, aku akan memberimu kompor pil Suanyang. Kompor pil Suanyang. Itu adalah tungku alkimia yang terkenal. Dikatakan bahwa Paman Meng mengambilnya. Itu terbuat dari batu Suanyang yang berharga, dan ada fitur magis lainnya di dalamnya. Ini juga alasan mengapa Paman Meng membuat prestasi besar dalam alkimia. Semua alkemis memandang iri pada tungku alkimia merah menyala yang dibawa oleh Paman Meng. Tungku alkimia ini kecil dan indah, sepertinya diukir dari sepotong batu permata merah, dan ada banyak pola indah di luar. Jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang-orang di dunia sekuler. Jika Anda ingin membandingkan peringkat pil, maka saya pasti akan kalah. Demi keadilan, saya hanya akan membandingkan dengan pil tingkat tertinggi yang dapat saya sempurnakan, pil Gangqi. Kata Chen Xiang, hanya dengan cara ini bisa dia memiliki peluang untuk menang, dan ini juga merupakan elisir level tertinggi yang bisa dia sempurnakan sekarang. Pil Gangqi sangat membantu mereka yang berada di tingkat ke-6 dari alam bela diri fana, karena tingkat ke-7 dari alam bela diri fana adalah alam astral sejati, yaitu alam yang dapat mengubah energi sejati menjadi Gang. Setelah meminum pil Gangqi, Anda dapat membantu prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri fana untuk mengenal Gangqi, dan dapat digunakan oleh prajurit di tingkat ke-7 alam bela diri fana untuk memperkuat Ruqi, membuatnya lebih cepat dan lebih kuat saat Ruqi berubah menjadi Gang. Tidak masalah, mari kita mulai sekarang. Paman Meng langsung setuju. Di matanya, tidak peduli apa bakat Chen Xiang, dia masih setan kecil, dan sama sekali tidak mungkin dia mengalahkannya. Jika Chen Xiang bagus, maka dia akan diyakinkan untuk kalah. Mulai sekarang, bahan obat adalah tanggung jawabmu sendiri. Jika kamu tidak memilikinya, maka tidak akan terlambat ketika kamu mendapatkannya. Kata Chen Xiang, selama lebih dari sebulan, dia juga telah belajar untuk memurnikan ramuan obat lainnya, energi bintang dan juga telah berlatih beberapa tungku kecuali untuk beberapa kegagalan di awal. Dia kemudian menguasai hal-hal yang penting dan tidak pernah gagal. Tentu saja aku punya bahan obat, jadi mari kita mulai sekarang. Ada begitu banyak alkemis di sini untuk dinilai, menurutku hasil akhirnya akan sangat adil. Meng Bo berkata, dia sebenarnya sedikit bersemangat saat ini, dia sangat iri dengan kepemilikan Chen Xiang buah roh emas, karena dia berutang budi pada keluarga Yao.
setuju untuk datang ke sini untuk membuat masalah. Yang mengejutkan Paman Meng, Chen Xiang adalah anak muda dan kompetitif yang mengusulkan kontes seperti itu dengan perbedaan kekuatan, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Shen Luzong dan 10 atau lebih alkemis sangat bersemangat, karena mereka bisa melihat Raja Alkimia menyempurnakan alkimia dengan mata mereka sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Sebagian besar metode pemurnian ramuan serupa, tetapi proses pengolahan bahan obat berbeda, dan beberapa bahan obat memiliki sifat yang sangat khusus, jadi Anda harus sangat berhati-hati saat menanganinya. Jika tidak maka pemurnian akan gagal, dan jika itu adalah lebih serius, tungku akan meledak. Setelah gagal, bahan obat akan hilang, ramuan tingkat rendah baik-baik saja, tetapi jika ramuan tingkat tinggi gagal, itu akan membuat alkemis merasa sedih untuk waktu yang lama. Sekarang baik Chen Xiang dan Meng Bo mulai memasukkan ke dalam api tungku, membiarkan tungku menghasilkan gas api, dan pada saat yang sama mengontrol suhu di dalam, dan kemudian memasukkan bahan obat. Meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk pil Gangqi relatif mahal, namun masih tersedia di pasaran. Bahan obat utamanya adalah Yuanling Ni, Digang Grassroot, Xuanling Ginseng, Yellow Fire Leaf, dan kemudian beberapa bahan obat tambahan, terutama dengan lebih dari 50 tahun ginseng, Ganoderma, Shou, Dilingcao dan ramuan umum lainnya. Kesulitan pil Gangqi ini terletak pada pengobatan, lumpur Yuanling, dan akar rumput digang. Lumpur Yuanling adalah sejenis lumpur yang mengandung energi spiritual. Mengubah aura, Changsheng adalah sejenis aura yang lebih dekat ke Geng. Yuanling ini sangat sulit untuk dibakar menjadi bubuk, dan memiliki kebutuhan api yang sangat tinggi. Akar rumput digang adalah sejenis rumput spiritual bahkan di dalam lumpur Yuanling, akar rumput menembus ke dalam lumpur Yuanling, dan setelah berkembang biak, menghasilkan digang. Energi bintang dalam api juga sangat mudah didapat mudah menguap, jadi perlu untuk mengontrol nyala api dan melindunginya dengan baik dengan kesadaran spiritual. Chen Xiang gagal beberapa kali pada awalnya karena dua kesulitan ini, tetapi setelah dia menguasai esensi halus, dia dapat dengan mudah mempraktikkan pil Gangqi. Berubah menjadi bubuk obat dan energi roh obat, hanya pemurnian menyeluruh dapat mengusir kotoran, jika tidak maka akan mempengaruhi kualitas pil. Chen Xiang memiliki persyaratan yang sangat ketat pada dirinya sendiri dalam hal ini, jadi pil yang dia sempurnakan semuanya berkualitas tinggi. Shen Luzong dan para alkemis itu dapat merasakan bahwa suhu di sekitar mereka sedikit berubah setiap saat, dan beberapa gas hitam akan keluar dari tungku alkimia dari waktu ke waktu, yang merupakan kotoran dalam bahan obat yang dilepaskan, yang membuat mereka menampar lidah mereka. Paman Meng berkeringat deras, alisnya membeku. Itu sangat kontras dengan ekspresi santai Chen Xiang. Jelas, Paman Meng belum memurnikan pil Ki Bintang ini untuk sementara waktu. Selama dia tidak terbiasa dengannya untuk sementara waktu, dia akan melupakan perasaan halus mengendalikan api, dan sulit untuk memahami sifat pemanas dari ramuan tersebut. Tiba-tiba, tungku alkimia Paman Meng, yang seperti batu delima, bergetar sedikit, dan semburan aura warna-warni muncul. Paman Meng membuat kesalahan, seorang raja alkimia benar-benar membuat kesalahan saat memurnikan alkimia tingkat menengah fana ini, yang membuat para alkemis itu sangat kecewa, dan pada saat yang sama diam-diam membenci raja alkimia ini. Paman, beri dia salinan ramuan obat Stellar Kipil, jika dia memurnikannya lagi, dia masih akan tepat waktu. Chen Xiang membuka matanya dan berkata dengan ringan. Hal ini membuat Meng Bo tiba-tiba tertegun, dan ekspresi malu muncul di matanya, dan Chen Xiang menyeringai padanya dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu baru saja meramu alkimia, itu karena bahan obat yang tidak mencukupi sehingga kamu membuat kesalahan dalam penilaianmu dan gagal. Selama kompetisi bersikaplah adil, itu karena kamu tidak cukup siap. Paman Meng sedikit mengangguk, dia tahu bahwa Chen Xiang memberinya langkah mundur, lagi pula dia adalah seorang alkemis terkenal,
membuat kesalahan seperti itu. Akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya ya, ini membuatnya diam-diam bersyukur. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa Chen Xiang tidak sombong seperti yang dikatakan rumor, tidak peduli bagaimana dia berurusan dengan orang atau pemerintah kota, dia jauh lebih kuat dari Yao Tianhua yang dia bimbing. Shen Luzong dengan cepat membawa bahan obat, dan Paman Meng memulai alkimia lagi saat ini. Kali ini dia menjadi tenang, dan tidak lagi meremehkan Chen Xiang, tetapi menganggap Chen Xiang sebagai lawan dengan kekuatan yang setara dengannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, meskipun sangat sunyi sepanjang waktu, alkemis seperti Shen Luzong tahu bahwa proses yang sangat rumit sedang terjadi di dua tungku alkimia. 1,5 jam berlalu, dan akhirnya ketika tiba waktunya untuk membekukan alkimia, Chen Xiang jauh di depan. Dia mengeluarkan cairan hijau dan meneteskannya dari lubang tungku alkimia. Cairan ini dibuat dengan mengencerkan air liur naga dan air, menambahkan sedikit saat mengentalkan pil dapat membuat kualitas pil menjadi lebih baik. Ini adalah metode yang dikatakan Su Meiyao kepadanya. Chen Xiang membuka matanya, sedikit terengah-engah, dan Paman Meng menyeka keringat dari dahinya saat ini, dan dia juga selesai. Bab 40 Api Naga Darah Giok. Paman Meng awalnya datang untuk mencari kesalahan, tetapi sekarang dia merasa malu di dalam hatinya. Dia sangat berterima kasih atas tindakan Chen Xiang sebelumnya, dan dia memutuskan untuk tidak menerima buah roh emas Chen Xiang bahkan jika dia menang. Dalam keadaan normal, satu tungku pil gangki dapat menghasilkan 3 butir, dan seorang alkemis yang lebih kuat dapat memurnikan 4 butir. Setelah Meng Bo membuka tutup tungku Suanyang dan, dia bisa melihat 4 butir yang agak kekuningan. Pil transparan perlahan melayang ke atas. 4 pil bintang Ki pantas menjadi Raja Pil. Seorang alkemis di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dari warna dan aroma obat, kualitasnya pasti yang terbaik. Pada saat ini giliran Chen Xiang, dan Chen Xiang membuka pil. Di balik penutup kompor, dia meniup ringan untuk menerbangkan kabut. Pada saat ini, semua orang tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saya melihat 5 pil yang sangat indah dan tidak bercacat di dalamnya, dan ada jejak aliran putih yang halus. Ini adalah pil tanpa kotoran, dan aroma tajam obat itu bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya 5 butir, tetapi kualitasnya juga lebih unggul, jauh melampaui Paman Meng. Paman Meng menghela nafas, ketika dia melihat Chen Xiang, matanya penuh hormat. Di masa lalu, dia berpikir bahwa Chen Xiang, seperti Yao Tianhua itu, adalah seorang pemuda yang agak berbakat dan sombong, tetapi sekarang dia melihat bahwa pil Ki bintang yang disempurnakan oleh Chen Xiang jauh lebih unggul darinya, dia tidak bisa tidak yakin. Saya kehilangan. Meng Bo menghela nafas, sekarang dia bukan lagi Raja Alkimia yang bangga, dia tampaknya jauh lebih tua sekarang, lagi pula ini merupakan pukulan besar baginya. Paman Meng, menurutku kamu biasanya tidak terlalu memurnikan pil gangki. Anda dapat meningkatkan kualitas itu dalam situasi yang tidak biasa, yang membuat junior saya merasa luar biasa. Bagaimana, kami seri, dan saya tidak menang, Anda tidak kalah. Chen Xiang menunjukkan senyum lembut, Paman Meng adalah alkemis terkuat di seluruh kerajaan Nanwu, akan lebih baik jika dia bisa berteman dengannya. Paman Meng menggelengkan kepalanya, lalu mengambil kompor pil Suanyang merah cerah, dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Jika kamu kalah, dan kompor pil ini milikmu. Saya telah mengandalkan kompor pil ini selama bertahun-tahun, dan mengabaikan sesuatu yang mendasar, dia pantas mendapatkan tuan yang lebih baik dari saya. Tindakan Meng Bo dan Chen Xiang membuat para alkemis mengagumi mereka tanpa henti, yang memberi mereka pemahaman baru tentang mereka. Chen Xiang mengulurkan tangannya dan berkata, Paman Meng, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Paviliun Raja Pil dan menjadi kepala alkemis di sini? Tungku pil Suanyang masih milikmu, dan kamu juga bisa mendapatkan buah roh emas. Semua orang terkejut,
Chen Xiang. Sebenarnya untuk memikat Meng Bo ke paviliun Danwang. Mata Shen Luzong menyipit, dan dia buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, Legiun Alkimia ini membutuhkan Tuan Meng untuk bertanggung jawab, sehingga dapat dianggap sebagai paviliun alkimia yang nyata. Meng Bo merenung sejenak, dan berkata, Oke, tapi kamu harus menerima tungku alkimia ini, kamu sekarang fondasinya sangat kokoh. Jika dia memanfaatkan tungku alkimia ini dengan baik, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Paman Meng sepenuhnya setuju, yang membuat para alkemis yang datang ke sini merasa sangat tidak nyaman dengan Raja Alkimia yang begitu kuat di sekitarnya. Mereka hampir tidak bisa memancing di perairan bermasalah memasuki paviliun Raja Pil. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, Master Pavilion Shen, saya tidak ingin menjadi alkemis di sini, saya hanya ingin menjadi tukang di sini, dan saya tidak perlu dibayar. Melihat ini, orang tua lain mengikuti dan menyatakan kesiapan mereka atau tidak. Mereka perlu dibayar untuk tinggal di sini, karena mereka bisa belajar banyak dari bersama Alchemy King. Yah! Tuan Meng, Anda yang memutuskan. Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tertawa. Paman Meng mengerutkan kening dan memandang 10 atau lebih lelaki tua itu, lalu mengangguk, kalau begitu kamu tinggal. Selanjutnya, Shen Luzong dan Paman Meng memilih 2 alkemis yang baik dari 10 lelaki tua itu, dan dia juga memberi mereka roh emas buah sebagai hadiah. Dengan bergabungnya Paman Meng, Chen Xiang sangat lega, setidaknya dia tidak perlu membuat alkimia sendiri di masa depan, yang merupakan hal yang sangat membosankan. Paman, kamu datang untuk menjadi penguasa paviliun. Anda telah mengelola Lindan Pavilion selama bertahun-tahun, dan Anda lebih berpengalaman di bidang ini. Cukup bagi Meng Lao dan senior lainnya untuk bertanggung jawab atas alkimia. Chen Xiang berkata, meskipun Meng Bo adalah Raja Alkimia, dia telah mundur sepanjang tahun alkemis, tidak memiliki pengalaman manajemen. Paman Meng dan yang lainnya tidak keberatan, dan Shen Luzong juga mengangguk setuju. Sekarang ada 4 alkemis yang relatif luar biasa dan lebih dari 10 alkemis biasa di paviliun Danwang. Ini selain Yao Jia dan Dan Xiang Taoyuan. Alkemis memiliki pengaruh terbesar. Pada malam hari, Chen Xiang sedang duduk dengan sekelompok pria tua berambut putih, mendiskusikan seni alkimia. Chen Xiang diajari oleh Su Meiyao, bahwa seni alkimia sangat cerdas, ia menggabungkannya dengan pengalamannya sendiri, dan mengatakan beberapa hal penting, kelompok alkimia ini mendapat banyak manfaat, dan mereka semakin mengagumi Chen Xiang. Di usia muda, mereka telah memahami banyak hal yang membuat mereka takjub. Chen Xiang, maafkan aku atas apa yang terjadi pagi ini. Keluarga Yao pernah memberi saya beberapa bahan obat, jadi saya berhutang budi kepada mereka, tetapi mulai sekarang, saya akan membatalkannya dengan mereka, kata Paman Meng dengan wajah malu. Mengatakan, Chen Xiang tersenyum dan berkata, lupakan masa lalu, keluarga Yao sangat membenciku sekarang, lagi pula aku telah membuat mereka kehilangan muka. Sekarang dia memiliki tungku alkimia yang sangat bagus dan alkimia yang hebat, inilah obatnya. Hadiah dari keluarga Yao, diam-diam dia masih berterima kasih kepada keluarga Yao. Langkah selanjutnya adalah bekerja keras untuk semua orang, karena asosiasi seni bela diri Wang Cheng akan segera dimulai, saya harus bersiap-siap, dan kemudian saya harus memenangkan tempat pertama dan mendapatkan pil Yuan sejati. Mata Chen Xiang bersinar dengan percaya diri pada saat ini. Semua orang hati mereka terkejut lagi, karena ketika mereka mengagumi bakat alkimia Chen Xiang, mereka mengabaikan kekuatan Chen Xiang, dan sekarang mereka ingat bahwa Chen Xiang juga seorang pria muda dan kuat. Kekuatan Chen Xiang sedemikian rupa sehingga dia bisa mengalahkan Es Etuk dari keluarga Yao di tingkat ke-7 dari alam bela diri fana tanpa rambut dalam pelarian. Bakat semacam ini hanyalah keberadaan seperti monster. Aku akan pergi berlatih, semuanya, tolong istirahat lebih awal. Chen Xiang mengucapkan kata-kata ini,
dan pergi dengan cepat. Di hutan di luar kota raja, Chen Xiang melihat ke dalam tungku pil Suanyang yang bersinar dengan api merah, dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya begitu dia menyentuh tungku pil ini, dia tahu itu luar biasa. Su Meiyao dan Bai Yuyo, dua wanita cantik tanpa tara juga berlari keluar dari ring saat ini, melihat tungku Suanyang yang telah dimenangkan Chen Xiang. Giok darah naga api! Bai Yuyo tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Kecantikan glamor yang selalu terlihat sedingin es di hari kerja sebenarnya takut dengan tungku Suanyang. Su Meiyao menatap tungku alkimia dengan mata panas, lalu membungkuk dan menebasnya dengan tangannya yang lembut dan tanpa tulang, seolah-olah dia sedang membelai bayi. Bai Yuyo berjalan perlahan, tetapi menatap tajam ke tungku Suanyang di tanah, tubuhnya yang halus terbungkus gaun ungu yang mulia sedikit gemetar, ekspresinya seolah menghadapi musuh yang tangguh. Itu benar, itu memang Blood Giok dari naga api. Saya tidak berharap Anda mendapatkan harta yang begitu berharga. Raja Alkimia setengah matang akan mati karena sakit hati jika dia tahu. Su Meiyao tersenyum bahagia di wajahnya, yang benar-benar memesona. Orang-orang tidak sabar untuk memeluknya dan mencintainya. Chen Xiang buru-buru menyingkirkan tungku alkimia, meskipun dia tidak tahu apa itu giok darah naga api, tetapi dia dapat melihat bahwa Bai Yuyo sangat takut dengan tungku alkimia ini. Dia berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Saudari Yuyo, maafkan aku tidak tahu kamu takut akan hal ini." Wajah Bai Yuyo sangat lembut, dan berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, itu bukan salahmu." Suara itu sangat lembut dan menyentuh. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan kelembutan yang tak terlukiskan menghantamnya. Dalam hatinya, dia merasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Melihat ekspresi aneh Chen Xiang, Bai Yuyo segera berkata dengan suara dingin, "Seni iblis yang saya kembangkan dan tubuh saya yang paling ingin melawan darah naga api paling kuat ini." Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.